Selamat datang di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Jumpa lagi dengan saya, Daya Satya, dalam program Ngulik, ngobrol unik dan asik. Nah, teman-teman, kayaknya kita sekarang kalian ketemu sama aku udah di 3 konten di bulan ini. Konten yang pertama, waktu itu kita udah bahas calon ketua dan wakil ketua OSIS. Terus konten yang kedua kita udah bahas tentang narkotika, dan konten yang ketiga adalah konten kali ini. Kalian tahu nggak konten kali ini tuh tentang apa? Coba deh, kalau dikaitkan dengan bulan Oktober, pasti kalian mikirnya bakal konten Sumpah Pemuda. Ya emang bener. Jadi kali ini kita akan bahas serba-serbi Sumpah Pemuda. Bukan serba-serbi sih, lebih ke kegiatan yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda atau kepemudaan. Karena kalian pasti tahu kan kalau bulan Oktober ini identik dengan bulan pemuda. Jadi untuk membahas semua hal itu, kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Reza dan juga Gusti. Sapa-sapa dulu nih. Halo. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lebih jauh lagi ngobrol-ngobrol sama Reza dan juga Gusti, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Teman-teman, kalian pasti udah tahu nih, atau kalian udah akrab dan gak asing lagi dengan Reza dan juga Gusti. Apalagi dengan Reza, karena di SMA Negeri 1 Belah Batu ini Reza sangat menonjol, bener kan? Ya, Reza adalah salah satu siswa di mana tidak hanya siswa biasa, tapi Reza juga adalah seorang ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Selain menjadi ketua OSIS, Reza juga aktif mengikuti banyak lomba. Dan juga kalian pasti mungkin udah bosen denger Reza banyak banget menang-menang lomba. Kemudian juga ada Gusti. Gusti ini juga salah satu pengurus OSIS. Biasanya kalian bakal ketemu Gusti tuh dia lagi foto-foto, karena Gusti ini salah satu pengurus OSIS di bidang teknologi dan komunikasi. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Reza dan juga Gusti tentang kegiatan-kegiatan mereka yang memang benar-benar berkaitan dengan Sumpah Pemuda kali ini. Jadi, karena kita bertiga sebenarnya temenan, jadi aku mau hai gitu aja dulu. Hai. Jadi sebenarnya aku mau nanya kabar kalian, karena kabar kayaknya nggak perlu ditanyain deh. Aku mau tahu kesibukan kalian aja nih, yang di sekolah atau di rumah. Mulai dari Reza dulu. Oke, jadi setelah lomba sebelumnya, lalu kita ngendal Saraswati di sekolah, kesibukanku selanjutnya sih ada ikut lomba lagi, sama ada juga beberapa event di OSIS yang harus dituntasin di bulan ini. Kalau kabarku ya baik, dan juga hampir mirip dengan Reza. Jadi kegiatanku juga menghandle event selanjutnya di OSIS, dan aku juga ikut lomba. Lomba? Ya, satu lomba. Ya, rahasia lah. Satu ya. lomba. Nah, kayaknya nggak hanya aku, tapi kayak banyak orang di sini, khususnya di SMA Negeri 1 Belah Batu, udah tahu kalau misalnya kalian berdua habis datang dari Jakarta, ya kan? Jadi kalian pasti udah tahu kan, beberapa hari ini Reza sama Gusti baru aja datang dari Jakarta. Nah, sebenarnya kalian ke Jakarta tuh ngapain sih? Oke deh, jadi sebenarnya kita ke Jakarta itu atas undangan karena kita udah lolos finalis di program TEY atau Toyota Eco Youth, yang merupakan sebuah event lomba yang berbasis dengan proyek berkelanjutan dengan berbasis juga karya tulis ilmiah. Dan jadi Toyota Eco Youth ini dimulai dari tahun 2005, dan sekarang adalah Toyota Eco Youth yang ke-12. Jadi sebenarnya Toyota Eco Youth ini lebih ke karya tulis yang harus direalisasikan proyeknya, ataupun setiap kita ngide di karya tulis tersebut, kita kirim proposalnya, lalu kalau dinyatain lulus baru kita langsung harus realisasiin proyek itu dari dana yang udah dikirimkan. Jadi kita tuh tinggal realisasiin apapun proyek yang kita idekan di proposal tersebut. Jadi ini dalam jangka waktu 1 tahun kami menjalani proyek ini, dari kami membuat proposalnya, terus kami juga sosialisasi kepada orang lain tentang proyek kami, dan akhirnya kami diundang ke Jakarta untuk awarding dan juga penjurian akhir dari proyek yang kami lakukan selama setahun ini. Ya. Berarti ini lomba kan jadinya? Iya, lomba. Berarti kalian lomba sambil jalan-jalan. Iya, gitu ya, jadinya sih, kan ke Jakarta memang jalan-jalan, sekarang kan? Iya, mungkin sih. Tapi kita jalan-jalannya nggak bisa bebas ya. Iya, kita jalan-jalannya kayak belajar sambil jalan-jalan gitu. Kalian jalan-jalan kemana aja? Di Jakarta tuh diajak kemana aja sama panitianya? Mungkin kita ceritain dulu dari hari pertama. Kalau dari pertama di kedatangan kami kan biasa kami take off-nya di Bandara Igusti Ngurah Rai, lalu landingnya di Soekarno Hatta.
Lalu di Soekarno-Hatta itu kita di sana akan disambut dulu untuk kedatangan kita. Habis disambut, kita makan siang. Habis itu kita langsung diajak ke MRT Jakarta. Kan di Bali kan belum ada kereta, jadi kita diminta nyoba untuk naik kereta pertama di sana, dan juga keretanya itu kereta MRT. Nah, kereta MRT-nya itu kita sekaligus jalan-jalan langsung ke Bundaran HI, lalu ke Sudirman sampai stasiun terakhir, lalu balik lagi ke Bundaran HI. Habis kita MRT di sana, kita check-in di hotel, yaitu Hotel Aston Grogol. Lalu sampailah kita di hari kedua. Nah, jadi di hari kedua itu adalah puncak awardingnya. Jadi kita presentasi bersama 6 juri, kurang lebih banyaknya. Nah, jadi Hamil satunya itu kita hafalan sampai malam, sampai begadang, karena saking nervousnya kita awarding besoknya. Nah, dan juga paling menariknya itu hamil berapa jam kita presentasi, hasil presentasi kita itu atau PowerPoint itu kita revisi. Kita sempat merevisi. Ya. Berarti kalian di situ presentasi gitu aja. Ya, Iya. terus di ruang presentasi, wah suasananya langsung just dingin banget, disambut sama jurinya itu. Tapi untungnya dari sekian revisi dan lainnya, tentunya Astungkara presentasi kita Ya, kita lancar. lancar. Dan lumayan diapresiasi sama juri. Habis itu lanjut ke hari ketiga, kita diajak ke Karawang, ke PIK juga, ke Pantai Nakapuk di mangrove-nya. Dan juga di Karawang itu ada di pabriknya. Habis di hari ketiga, di hari keempatnya itu Di hari keempatnya itu kita melakukan pameran yang bertempat di Senayan. Park atau tempat Senayan Parknya itu tepat di depan Gelora Bung Karno. Ya. Jadi itu pamerannya itu tidak lihat sama panitia Toyota, namun orang lain, masyarakat sekitar juga dapat melihat pameran yang kita buat. Sebenarnya itu pamerannya terbuka untuk umum di sekitar Mall Sudirman Iya. Park. Jadi di sana kita juga kehadiran beberapa tamu spesial seperti Yuki Kato, Hi-Fi. dan juga banyak petinggi-petinggi Toyota dari Jepang. Iya. Contohnya adalah Mr. Yamakawa dan banyak lainnya. Wih, seru ya kalian di situ ya. Tapi minusnya cuman nggak bisa jalan-jalan bebas aja. Iya, Iya. karena kan kita masih terkontrol oleh panitia. Jadi nggak dikasih lah istilahnya ke luar hotel. Buat ke Jakarta, buat ke Jakarta tuh kalian persiapannya gimana? Mungkin kan orang-orang liatnya, ih udah langsung ke Jakarta, tapi di balik semua itu pasti kalian udah nyiapin banyak banget yang kayak orang tuh nggak akal expect kalau kalian nyiapinnya tuh kayak gitu banget buat ke Jakarta itu. Oke deh, mungkin persiapan ke Jakarta ini kan sebenarnya memang udah dari awal kita ngirim proposal ya, yaitu di bulan November di tahun 2021. Iya, benar. Nah, jadi di bulan November itu kan kita udah dari awal emang kita udah tahu kalau konsekuensinya kita ikut ini, kita pasti bakal diundang ke Jakarta, dan misalnya kalau dapat juara itu kan pasti juga ke Jepang. Nah, tapi dari sanalah kita udah mulai rancang-rancang apapun yang diperluin untuk di proposal ini. Dan Astungkara juga setelah pengumumannya lolos, nah dari sana kita udah ancang-ancang pasti bakal diundang ke daerah-daerah lainnya, udah itu pasti bakal trip terus ke mana-mana pun karena kita juga berbasis project. Dari juga persiapan ke Jakarta sih, kita pasti nyiapin proyek kita, nyiapin laporannya, nyiapin PPT, dan itu nyiapin hasil produk, nyiapin beberapa jawaban-jawaban ataupun beberapa tanggapan dari seluruh masyarakat yang telah kami sosialisasikan untuk di proyek kami. Jadi hampir 1 tahun kami nggak tidur tenang karena harus Iya, nyiapin bener. TIY ini. Apalagi kita kan juga di TIY ini nggak cuman berdua, tapi TI ini di Blasman sendiri kita ngelibatin 5 ekstra. Yeah. Contohnya yaitu KIR sebagai ekstra utama, udah itu ada Pramuka, ada Sisvala, udah itu PMR, dan juga ada OSIS. Benar. Jadi kalian kayak kerja sama gitu ya? Iya, Ya. benar. Tapi waktu kalian ngajak kerja sama tuh pernah nggak kepikiran kayak nanti dia nggak mau yang kayak gitu? Pernah nggak kayak gitu? Kayak takut kan otomatis yang ikut tuh adanya seangkatan sama kalian, dan itu mungkin kalau orang-orang sekarang mikirnya kayak ngapain kita bantuin, itu kan buat dia sendiri, nggak ada untungnya buat kita. Pernah nggak kalian takut mikir kayak gitu? Sebenarnya sih pernah ya, Iya. pasti sih, karena kan gini, soalnya kan TIY ini emang berbasis ke KIR. Palingan kan kita mojok-mojok anak KIR pasti mau lah, tapi anak di luar KIR kan pasti juga dia ragu untuk ikut, kan aku nggak ikut KIR, ngapain aku bantuin ekstra mereka, gitulah istilahnya. Tapi sebenarnya setelah kami minta pencerahan dari pembina sama kepala sekolah, kan ini juga atas nama sekolah, jadi kita wajib untuk
mau melibatkan Mengikuti, ataupun mengikuti seluruh jajaran dari beberapa anak ekstra di sekolah juga. Apalagi ekstra-ekstra yang memang berbasis lingkungan. Contohnya seperti Sispala. Oh, Sispala. Berarti yang ikut tuh Sispala, Pramuka, KIR. Habis itu katanya 5. Pramuka, Sispala, KIR, PMR, PMR, sama anak OSIS. Sana OSIS. Iya. Ih, keren tuh kalian udah mau ikut bantuin. Terus aku pengen tahu nih, kan mungkin itu yang kalian ceritain tadi tuh udah pasti itu kayak mikirnya karena kalian juga, karena kita kan juga temenan nih di sosmed, jadi aku udah tahu kalian emang naik MRT besok ke sini. Tapi mungkin yang lain juga pengen tahu hal-hal lucu yang kalian alamin selama kalian di Jakarta. Mungkin pas kalian lagi di hotel atau ada kejadian lucu gitu. Mungkin mereka pengen tahu, kan nggak mungkin kalian presentasi gitu aja nggak ada hal-hal lucu. Pasti ada hal lucu. Pasti ada sih sebenarnya. Jadi hal-hal lucu yang kami buat tuh sebenarnya lumayan banyak. Dari hari kedatangan sih nggak ada ya. Ada. Aku lupa, kalau dari kedatangan kan gini. Jadi kita biasanya karena kita ini first time kalau ikut lomba langsung keluar, kan biasanya mungkin sama keluarga gitu kan. Ini kan first time keluar dari Bali, khususnya Jakarta kan, yang kota notabene merupakan ibu kota Indonesia. Nah di sana kita sebenarnya dari awal, karena ini yang biayain itu kan pasti dari pihak Toyotanya sendiri. Nah kita expect-nya dari awal tuh kita dikasih tempat buat tidur ataupun hotel itu kan nggak terlalu mewah ya. Dan itu ternyata pas pertama kali kita check in di hotelnya, kita nggak expect kalau hotelnya itu sebagus itu kan. Iya, mewah banget. Dan ternyata setelah kita search di Google, gimana hasilnya Ti? Hotel bintang 5. Nah, gitu dah. Rate-nya bagus-bagus. Ya, Dan Enggak, di kamarnya berapa ada bed ya? kita Dua. single bed tapi 2. Iya. Oh, Kan gitu. jadi berdua gitu. Ah. Dan juga fasilitasnya lengkap banget. Jadi kita emang nggak expect dapat kamar sebagus itu dengan view yang lumayan bagus lah dari kotanya. Habis itu juga kalau di hari kedua kan kita enaknya habis presentasi itu kan guling-guling rebahan gitu. tapi kita di sana dapat kejadian yang lumayan janggal ya. Apa nih? Iya. Karena janggalnya gini. Kan kalau bel otomatis di pintu tuh bisa bunyi kalau ada orang yang nekan ataupun ada orang datang. Nah, kita dari pagi sebelum presentasi sampai sore, dan itu sampai di hari ketiga sampai besoknya itu banyak bel-bel yang nggak ada orangnya. yes, gitu. Ah. Jadi Orang iseng keliling lah. gitu. Nah, abis itu kita lihat nggak ada siapa gitu. Dan kita mungkin bel-bel awal yang di awal-awal bel itu kita nggak terlalu nggak terlalu gubris lah, Iya. karena siapa tahu itu emang orang iseng ataupun yang lainnya. Tapi setelah beberapa kali sampai lebih dari 5 kali belnya itu bunyi tapi nggak ada orangnya, kita kan takut. Ya. Kita bilang ke sensei, ke pembina kita, udah itu kita juga telepon ke resepsionisnya. Terus akhirnya kita telepon, kita bilang ini belnya itu error atau emang ada orang yang usil gitu. Terus kita tunggu nih di depan pintu, ingat gak? Kita tunggu, kita lihat di apa? Ngintip, Kan ada ngintip. Jadi mereka mengintip, guys. Terus akhirnya bunyi lagi. Dan emang nggak ada orangnya. Ya, terus akhirnya kita nyimpulin waktu itu belnya itu error. Nah, dan ternyata juga kita minta klarifikasi sama Ya, pihak hotelnya, ternyata bel di kamar kita emang error. Nah, oleh karena itu kita matiin bel otomatisnya, jadi nggak ada yang bisa ngebel kecuali orang yang nelpon kita. Itu sih sebenarnya lumayan tegang sih sebenarnya, kan kita di sana berdua, nggak ada orang yang lebih gede dari kita. Kita anggap ini ada hantu mana gitu kan. Kita takut. Oh, berarti soalnya. beda ya, gini ya kasurnya. Roomnya sama pembina. Iya, Beda, beda. jauh. Kita kan di lantai 17, pembina di lantai 6. Jauh banget sih sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Tapi kalian roomnya bersebelahan sama peserta-peserta lain. Enggak sih. Kayaknya di Aca. di Di Aca. Aca. Kayaknya dari segi seluruh peserta TIY kita aja ada yang di lantai 17. Yang lainnya nggak ada, yang lainnya di bawah-bawah kita. Atau di atas ada lagi. Tapi kayaknya ada, tapi lupa sih. Yang penting pas waktu kita check in, emang kita aja yang naik ke lantai 17. Yang lainnya lantai-lantai di bawah kita. Gitu sih. Seru ya. Terus kayak lucu kita nggak tahu malu bikin vlog. Iya. Kita bikin Nggak, semua itu harus diabadikan, Iya. jadi nggak apa-apa. dan kita nggak tahu malunya juga kan biasalah kalau dinner sama barbekyuan kan di sana juga disediain all you can eat gitu di hotelnya. Tapi kita nggak tahu malunya, kita
sebenarnya kan kalau main course ataupun makanan utama tuh nasi aja, roti aja. Kita campur gitu nasi sama roti, nggak tahu malu. Kayak kita anggap rotinya itu dessert dan nasinya itu emang makanan utama. Dan juga yang lainnya yaitu kita rasis di sana. Bukan istilah rasis, maksudnya kita di sana ngomenin makannya satu-satu. Ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana. Itu sih biar kita tahu ya lebih beragam makanannya di Ya, sana. dan hal menariknya kita juga kenal banyak teman-teman dari seluruh Nusantara. Ada dari Merauke, ada dari daerah Jakarta, ada juga dari Jawa Barat. Pokoknya banyak deh kenalan kita di sana. Dan informasi untuk kalian, dia tuh ada naksir satu orang. Nggak ada. Pesertanya. Nggak ada. Aku sebenarnya kan ketemu kalian, jadi aku tuh ketemu mereka pas emang udah Saraswati, jadi nggak tahu cerita nasi sama roti itu nggak tahu, bener-bener baru tahu sekarang. Keren. Itulah bereksperimen. Tapi capek nggak? Capek banget Kalau sih. bilang capek, kalau bilang seru gitu. Capek banget sih karena emang dari Toyota di harinya itu kan kita di sana 5 hari. Se-5 hari itu kita nggak dapat istirahat secara full. Kita sampai terus begadang, dan juga emang kita di bis itu pas ada tour itu nggak pernah nggak tidur, pasti tidur Ya, karena kita emang benar terus banget. begadang dan jadwalnya itu full banget dari Toyota. Berarti kalian sebenarnya waktu di Jakarta itu emang benar-benar full dibayarin panitia, kayak nggak ada ngeluarin uang sepeser pun berarti. Kalau uang bekal sih ya pasti kita ngeluarin sendiri ya. Tapi kalau masalah Ya, yang official, gitu. fasilitas tuh pasti mereka yang bayar. ditanggung sama panitia. Keren ya kalian. Maksudnya buat kalian kan sekarang kelas 12, lombanya itu juga dimulai kelas 12 kan. Kalian bisa ngatur waktunya. Terus juga selain ikut lomba siswa kelas 12, kalian kan perannya nggak sih sebenarnya semua penting di pengurus OSIS. Cuman emang kelihatan mana yang kerjanya capek banget kayak gitu kan. Jadi kalau kalian gimana cara kalian mengimbangi kegiatan lomba kalian itu dengan kalian di pengurus OSIS? Sebenarnya cara ngimbanginya sih ya biasa sih kayak yang lainnya, kita buat skala prioritas. Kalau yang misalnya kita harus hadir di sini, udah itu di acara lain kita bisa nggak hadir, kita hadir yang di nggak bisa hadir. Ya, kita harus pintar-pintar nyari waktu. Udah itu untuk cara kita bagi waktu di sehari-hari kan kita pasti juga ada kegiatan di rumah, kegiatan sekolah, dan tugas-tugas sekolah itu kan pasti banyak. Itu sih sebenarnya kita maksain diri. Kalau dari aku sendiri, aku maksain diri. Kenapa? Karena kalau aku harus ninggalin 3 sekolah itu kan nggak mungkin. Kalau aku ninggalin tugas OSIS itu kan nggak mungkin. Jadi setiap hari itu istilahnya aku jarang banget pulang ke rumah. Karena apa? Karena sampai sore di sekolah. Udah itu kadang-kadang juga les ataupun ke yang lain-lainnya. Udah itu juga untuk urusan TIY ini kan emang udah dari tahun lalu. Dari sana juga kita kan udah jadi OSIS tuh. Dari sana emang kita sibuk banget untuk ngatur waktunya sampai ya biasa sih aku jarang buat tidur siang. Udah itu jarang buat tidur jam 10, jam 9 tuh jarang. Paling nggak tidur paling sleep tuh ataupun saat paling cepat tuh jam 9. Kalau biasanya sih tidurnya jam 2 tuh udah biasa sih. Kalau dari aku, kalau dari kamu? Kalau dari aku, cara membagi waktu selama ikut TIY ini, dari yang pertama kan di OSIS juga aku mengambil jabatan yang lumayan sibuk sih, dari dokumentasi, bikin-bikin desain itu. Jadi di rumah tuh kayak aku bagi waktu aja sih. Mungkin aku bikin jadwal gitu, mungkin dari jam 6 sampai jam ini aku bikin feeds, dan lanjutin jam 7 sampai jam ini aku latihan presentasi TIY dan memahami proposal-proposal yang ada. Dan juga aku juga izin ke ibuku, kadang-kadang aku bolong-bolong ngerjain tugas di rumah. Oh berarti Gusti rajin di rumah, biasanya bantuin gitu ibumu. Ya. Apain? Ya, ibu kan tapi jenang-jenang pemalas, jadi aku gak beneran bantuin ibumu di rumah. Beneran lah. Kayak jenang-jenang kayak lihat Gusti, Saya pemalas banget. Soalnya kan aku kurang tidur ya, mungkin muka aku gitu. Ya sih nampak dari kantong matanya. Oke, keren. Nah, pengen tahu aja kalau dari sudut pandang aku kan tahu sendiri. Nah, kalau dari sudut pandang kalian itu, menurut kalian kegiatan OSIS ini, kalian bentar lagi mau lengser kan ya? Iya. Jadi tanggal berapa lengser ya? 28 dan lengser. Nah, pengen tahu nih tentang kalian bisa nggak jelasin buat teman-teman yang lain, kalian kan udah mau lengser, jadi pasti udah banyak pengalaman kalian. Nah, jadi dulu itu kalau kita ngomongin Sumpah Pemuda, kita udah tahu kalau Sumpah Pemuda itu kan
dicetuskan karena dulu emang ada perang. Jadi mereka tuh pemuda-pemuda dulu itu emang benar-benar berjuang buat membela tanah air. Itu akhirnya dicetuskanlah Sumpah Pemuda itu. Kalian tahu kan juga, dan teman-teman di rumah juga tahu. Nah, kalau sekarang kan nggak ada perang kan? Nggak ada perang. Ya. Jadi menurut kalian gimana sih kaitan kegiatan kalian itu, kegiatan OSIS, lomba-lomba, kegiatan sekolah apapun itu, gimana sih kaitannya sama Sumpah Pemuda ini? Baik, kalau dari segi kegiatannya sih pasti sangat hubungannya erat sama pemuda ya. Kan gini, kalau misalnya kita dari segi sekarang anak muda kan kita harus jemmet ataupun harus sering-sering menjaga lingkungan kan. Kan dulu masa zaman perang itu kan pasti zaman perang tuh banyak banget ngasilin polusi, ngasilin banyak penderitaan untuk alam, dan juga alam itu pasti sangat tercemar dari perang-perang yang di zaman dahulu. Nah, sekarang khususnya kita dari para pemuda generasi penerus bangsa, kita tugasnya yaitu untuk recovery kembali bumi ini biar lebih kayak dulu lagi, biar lebih sehat buminya, biar lebih hijau, dan biar lebih tidak ada polusi. Dari sana kita salah satu kegiatan yang kita lakukan yaitu ikut Toyota Eco Youth. Jadi Toyota Eco Youth ini di kali ini itu menyungsung tema Zero Carbon, yang merupakan program di mana karbon itu kan pasti sangatlah berbahaya bagi lingkungan. Dari zero karbon ini, kita berperan untuk netralitas karbon di bumi agar efek gas rumah kaca itu nggak terlalu keras ada di bumi ini, yang mengakibatkan kita bakal mengalami penurunan suhu global. Karena banyak isu-isu tentang global warming atau pemanasan global, sekarang tugas kita yaitu penurunan suhu global. Ya, selain itu juga untuk kegiatan-kegiatan OSIS ini, khususnya kan pasti OSIS membuat banyak kegiatan dari segi event Blasera ataupun sampai basic, dan yang terakhir yaitu Hari Raya Saraswati. Dan berikutnya ada Bulan Bahasa dan lainnya. Nah, itu sih kaitannya sekarang kita sebagai generasi muda harus tetap semangat dan juga mewarisi semangat pemuda yang terdahulu. Nah, dulu kan mereka bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Kita sekarang bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kita di mata global dengan menciptakan banyak-banyak generasi pemuda yang harus taat tentang lingkungan, yaitu taat tentang banyak prestasi-prestasi mereka. Dari event-event OSIS ini kita juga melatih buat generasi muda itu jangan terlalu malas di rumah, dan mereka harus melawan rasa malas mereka untuk maju ke depannya di kegiatan-kegiatan berikutnya, apalagi itu bisa mengharumkan nama sekolah mungkin dahulunya sampai pun ke nama bangsa, ke mata dunia. Kalau dari kamu? Jadi sini aku mau sedikit menyampaikan ya, mungkin ini sedikit untuk semua yang pendengar-pendengar di rumah maupun di sekolah entah di mana. Jadi keterkaitannya dengan aku dan organisasi OSIS itu yaitu di sini aku bisa belajar tentang persatuan, kebersamaan. Nah, kalau dulu kan pemuda itu berperang melawan penjajah. Kalau sekarang itu kita melawan atau berperang dengan rasa malas. Kalau kita pasti di rumah, kalau udah sampai rumah pasti kita malas-malesan gitu kan. Nggak mentingin tugas besok, besok kerjain sekolah aja. Nah, nggak boleh gitu. Jadi kita harus melawan rasa malas itu agar kita bisa memperbaiki diri kita dan harumkan nama bangsa. Oke, nah terus kalau misalnya ikut lomba-lomba, ikut ikut organisasi OSIS, pasti kan ada plus minusnya. Plusnya kan kalian udah bilang kan tadi apa aja. Sekarang mungkin yang lain tuh, yang apalagi orang-orang yang emang nggak pernah ikut sama sekali organisasi, atau orang-orang yang emang mungkin udah ngerasain, jadi mereka kayak iya benar-benar itu minusnya gitu. Kalau menurut kalian apa sih minusnya ikut TIY ini sama enggak sih ikut TIY, ikut lomba-lomba dan ikut organisasi? Kalau ada aku sendiri sih, kalau masalah dari lomba-lomba itu minusnya cuman kayak perjuangan kita yang emang nggak terbayarkan. Kan misalnya kita udah perjuangin lomba ini dari misalnya beberapa bulan, beberapa tahun, itu ternyata pas kita lomba lalu keluar hasilnya kita mungkin nggak dapat penghargaan ataupun nggak dapat juara lah istilahnya, kita kan pasti kecewa banget ya. Apalagi lombanya itu udah kita siapin lama dan lombanya itu udah banyak sekali nguras pikiran dan tenaga kita. Untuk selain itu juga untuk lomba-lomba itu pasti bakal nguras waktu, nguras pikiran, nguras duit juga, udah itu nguras
kesempatan kita yang misalnya kita bisa manfaatin waktu itu untuk belajar yang lainnya, bisa kita manfaatin waktu itu untuk kita nyari pengetahuan atau info-info lainnya, bisa untuk jalan bareng teman, bisa untuk les ataupun bisa untuk apapun, itu bakal disita oleh lomba. Nah tapi jika lombanya itu emang nggak terlalu bisa menghasilkan penghargaan buat kita, itu pasti bakal membuat kita sangatlah kecewa ya. Jadi kita bakal berpikir habis lomba itu, ngapain ya aku dulu ikut lomba ini gitu. Tapi dari segi plusnya sih kita pasti dapat pengalaman kan emang kegagalan itu banyak sekali temannya dari kesuksesan kan. Kesuksesan itu pasti ada kegagalan. Kalau misalnya di sini gagal, yang lainnya siapa tahu sukses gitu. Dan itu untuk organisasi, khususnya organisasi intra sekolah, OSIS ataupun yang lainnya, itu pasti bakal nguras waktu. Kan kita udah tahu kalau OSIS itu kerja tanpa pamrih ataupun nggak digaji juga kan. Kita tuh kerja atas dasar tanggung jawab kita sendiri. Tapi minusnya kan pasti udah tahu. Kita kehilangan waktu belajar, kehilangan waktu kita di rumah karena kita terus di sekolah, dan itu kehilangan fun time sama teman-teman, kehilangan liburan kita yang harusnya siswa lain libur rebahan di rumah, tapi kita malahan di sekolah, tetap di sekolah. Udah itu yang lainnya udah tidur misalnya jam 9 gitu. Kita harus begadang untuk nyelesain setiap event-event yang ada di OSIS. Apalagi kita begadangnya kan pasti nggak main-main. Mungkin orang lain begadangnya 1 jam 2 jam kan nggak apa-apa, tapi kita sampai begadangnya kalau aku sendiri sampai begadangnya 4 jam lah molor dari tidur yang dulu di SMP. Tapi sekarang udah kebiasaan sih tidurnya telat terus. Molor tuh karena kegiatan OSIS. Kegiatan selain organisasi, contohnya kayak lomba, satu kan, kayak kita kan harus bagi waktu gitu, harus nyelesain itu semua baru bisa tidur sebiasa aku. Apalagi ada tugas sekolah yang nggak bisa dilupain. Terus kalau Gusti? Kalau aku ya selama ikut lomba itu dari hikmah positifnya itu ya pasti yang dibilang sama rekanku, kita bisa menambah pengalaman, dan juga pada lomba ini bisa melatih kesabaranku. Kesabaran karena direvisi. Iya, direvisi ini, direvisi itu. Fun fact aja buat kalian sebenarnya, karena kan kita bertiga temenan. Jadi aku selalu aja dengar mereka ngomong kayak, direvisi lagi no, direvisi lagi no. Itu sebenarnya kalian mungkin mikirnya, ke Jakarta gitu, tapi enggak. Sebenarnya mereka itu bingung dengan kata-kata revisi gitu. Jadi enggak segampang itu buat ke Jakarta. Terus lagi sisi minusnya ya menguras waktu di rumah. Me time sendiri di kamar, dan main bersama teman-teman gitu. Jadinya masa SMA aku diisi oleh hal yang bermanfaat. Kalau anak-anak SMA itu kan kalau kalian di film-film itu dia berboncengan ke sana ke sini sama pacarnya gitu. Kalau aku selalu kalau kita ya revisi ini jijik buat lagi jadi gitu, saya kan terus waktu gitu. SMA kita tuh udah produktif banget, bener dari banget. kelas 1 ya kan? Iya. Kayak ikut OSIS dari kelas 1 kan? Dan juga kita ikut salah satu ekstra yang emang menguras pikiran kita dari kelas 1. Ekstra apa kalian? KIR. Apa itu KIR? Karya ilmiah remaja. Ini sebenarnya rekan diangkat wawancara ini kir juga. Ya benar-benar. Ya emang sih menguras tenaga banget. Cuman tapi sebagai anak bangsa kalian dan juga orang-orang di sana yang emang udah bisa melakukan kegiatan yang memang berkaitan dengan kepemudaan. Jadi walaupun emang minusnya kayak gitu, cuman plusnya juga nggak kalah banyak ya. Jadi mungkin banyakan plusnya kan, pasti banyakan plusnya. Jadi nggak usah kayak merasa kayak percuma aku ikut, nggak ada kegiatan positif yang percuma aja. Nah buat kalian berdua, aku pengen tahu aja sih apa sih sebenarnya memotivasi kalian sampai kalian bisa ikut TIY, terus apalagi dari minus yang kalian bilang, terus dari keluhan kalian, apa sih yang memotivasi kalian sampai kalian tuh ikut TIY selama setahun ini, TIY, terus udah ikut TIY jadi pengurus OSIS, apalagi waktu ini barengan 15 era ya kalau nggak salah kegiatannya. Nah itu apa sih yang memotivasi kalian sampai kalian itu nggak nyerah untuk ikut TIY tapi kalian juga aktif di OSIS? Kalau dari aku sendiri ya sebenarnya dari awal dari 2021 tuh kan
apalagi di bulan November aku juga ada lomba lain dan ternyata tiba-tiba diminta ikut TIY. Nah sebenarnya di awal jujur aja di TIY itu kan aku nggak tahu bakal sepanjang ini. Jadi di awal itu aku agak nolak untuk ikut TIY ini. Karena apa? Karena TIY ini itu KIR berbasis project. Setelah aku dengar kata-kata project, itu kan beda banget dari KIR-KIR yang aku karya tulis yang biasa aku buat tuh sama teman-teman. Tapi di sini yang ada projectnya itu yang buat aku pikir panjang. Kalau ini project, apalagi aku di sini kan nggak terlalu newbie lah masalah project kan. Setelah aku ditawarin pertama kali, aku nolak. Habis itu selang waktu aku berpikir kembali untuk nerima nggak ya. Dan itu aku nyari rekan. Nah rekannya itu dia juga awalnya nolak dan ternyata saat aku paksa dia, baru dipaksa baru kita berdua. Sumpah ini ceritanya lucu banget sih awal kita ikut TIY. Kan yang ikut TM itu bukan kita berdua. Terus kita tiba-tiba ditelepon sama pembina kita buat ikut TIY. Awalnya aku gak mau, aku terus nolak. Aduh gak mau. Ini kebentur sama kegiatan yang lain. Terus akhirnya dia mohon maaf. Ya dimarah. Kamu ini ikut aja. Kenapa kamu menambah bakatmu? Ikut aja proyek ini gitu. Terus akhirnya aku lihatlah informasi-informasinya. Kalau project pasti ini panjang banget, berkepanjangan terus, mungkin sampai bertahun-tahun gitu. Dan ya ternyata benar. Ternyata benar. Kata project. Terus ya yang buat motivasi aku di rumah ya didukung sih sama semua keluarga aku, walau ada perdebatan sedikit gitu. Ya udah deh, ikut aja Gus. Aku juga sebenarnya didukung sih awalnya, dan apalagi setelah aku kepoin tentang TIY di sosmed itu, ternyata TIY ini emang lumayan hebat banget kompetisinya. Karena apa? Karena ini kan udah dari 2005 sampai sekarang masih bisa berlanjut dan diadakan oleh salah satu perusahaan manufaktur yang gede di Indonesia. Terbesar. Bukan di Indonesia sih, di dunia sih lebih tepatnya. Dan juga setelah kita nge-search lagi, mereka ada program pas mereka ke Jepang, ada program pas mereka ke Jakarta, ada program-program lain yang bisa mereka apply ataupun kasih untuk anak-anak TIY. Nah dari sana kita udah bulat tekadnya untuk bareng TIY ini sama salah satu pembina kita. Kalau itu kan TIY, kalau misalnya dari motivasi yang memotivasi kalian sampai kalian jadi pengurus OSIS, abis itu udah jadi pengurus OSIS ternyata kalian 2 periode gitu. Apa sih yang memotivasi kalian? Apalagi kalian tahu kan kerjanya bakal pas sudah kelas 12. Kalau dari aku sendiri sih, OSIS tuh aku pengen dari SMP. Namun di SMP aku belum berkesempatan jadi OSIS. Nah, oleh karena itu aku di SMA nyoba buat ikut OSIS. Dan ternyata ujung-ujung aku seleksi OSIS lolos 10 besar. Di sana kaget, nih 10 besar ngapain? Aku kan ikut aja wawancaranya, kan wawancara guru. Ujung-ujung habis wawancara guru, ternyata lolos Naminti. Kan kaget. Wah, Naminti. Orang aku pengen dari awal tuh pengen gabung OSIS, misalnya jadi anggota, kan biasa tuh buat fun-fun aja sama teman-teman. Udah itu jadi inti. Habis jadi inti, ujung-ujung jadi wakil ketua. Aku biar jadi wakil ketua. Nah, dari sana wah, ini besar nih kerjaan kalau kita udah jadi wakil ketua. Itu kalau untuk 2 periode kan udah pastilah kalau aturan di sekolah. Apalagi udah ada kelas 10 yang join inti. Itu kan diwajibkan untuk 2 periode. Bukan diwajibkan kayak lebih baik langsung 2 periode karena dia kan udah berpengalaman. Nah, dari sana pula ya aku nggak mau gimana pasti harus 2 periode. Dari sana sih aku langsung 2 periode sih. Terus kalau aku ya ini konyol banget sih kalau aku join OSIS. Aku pas beberapa tahun temenan sama dia, ternyata dia tuh di awal tuh introvert dan aku juga introvert. Aku sekarang kepo gimana motivasi dia buat jadi OSIS. Terus apa cerita yang disuruh belanja sama kakak kelas? Dia udah gimana? Nah, kan dari awal itu saya ini kan join OSIS di era corona ya, era daring semua. Nah, aku mikir kerjaannya jugaan mudah ya, aku ikut join OSIS aja deh. Soalnya di sana juga ekstra juga nggak terlalu aktif gitu. Terus aku ikut, aku tes, ya udah aku ditaruh di sini, ya udah aku terima, aku pasrah aja orang. Di mana dulu? Dulu aku di DPS, Dewan Perwakilan Siswa ya kan, nyoba-nyoba pengumuman. Kalau di
daring itu kan jarang ya nyebar-nyebar gitu. Jadi kayak nggak, sumpah kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Aku cuma ikut ada apa ngias-ngias panggung gitu. Aku cuma diam, kayak serem banget itu loh kalau belum kenal sama temen yang lain gitu. Aduh ini aku ngapain, ini aku ngapain gitu. Apalagi sama kayak kelas ya. Tapi apa sih yang bikin kamu ikut kayak masa bukan ikut kan udah yang bikin kamu 2 periode lagi? Karena pengen ikut soalnya Udah punya teman. kan iya yang pertama udah punya teman. Dan yang kedua itu kan kalau bertemu dengan adik kelas yang baru gitu emang sama gak serem teman-teman ketemu kakak baru. kelas. Dan juga kayak perbandingan OSIS yang dulu sama yang sekarang tuh beda banget. Yang dulu kayak serius banget, kayak dingin banget. Ya. Tapi yang sekarang tuh penuh fun gitu loh, hiburan Hangat. gitu. Karena Ya. OSISnya sangat hangat. Hangat. Karena hangat. Oh gitu. Terus yang memotivasi aku dari awal itu aku sendiri sih. Soalnya ibu aku, kakak aku, ayah aku nggak ada yang aduh jangan deh membeban-bebanin dirimu aja gitu. Berarti Tapi aku emang pengen bener ikut aja. Aduh ikut aja nih. Jugaan ekstra nggak aktif di corona gitu. Akhirnya aku ikut. Terus tahu-taunya udah selesai corona. kebentrok sama yang lain gitu. Ini. Jadi nyesel nggak lanjut di sekbid? Ya, dan ya sih di kelas 11 malah itu ada di TIK. Di TIK aku udah dari dulu dah pasti di TIK pasti gitu aku mikir gitu. Dan akhirnya benar. Nyesal nggak? Nyesel nggak? Sebenarnya orang-orang tahu dari mana sih aku? Dari akun Instagram itu. Iya. Terus dari sana ya udah jalanin aja gitu ya. Di sana aku juga dapat luasa dan kira sama kerjaanku gitu. Soalnya kerjaanku ya sama gitu ya, solid Desain, gitu loh. edit. Jadi sebenarnya fun fact yang ketiga itu adalah Gusti dulu sangat introvert dan dia pernah dimarahin karena disuruh-suruh ke kakak kelas nggak mau. Makanya sumpah dulu sebenarnya aku dia polos lanjut banget. aku bingung karena kenapa dia lanjut gitu. Oke, jadi sekarang kan kalian udah nyampein yang memotivasi kalian. Sekarang adalah giliran kalian, bisa nggak kalian memotivasi atau ngasih inspirasi buat teman-teman di rumah biar mereka itu lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan, karena emang itu aja yang bisa kita lakuin untuk kayak itu ya, kayak aku bilang awalnya kalau dulu kan Sumpah Pemuda karena ada perang. Kalau sekarang mungkin untuk mengharumkan nama bangsa dan juga ini bagian dari kita menghargai perjuangan para pahlawan yang memberikan kita kehidupan yang seperti sekarang. Oke, dari aku untuk teman-teman semua, dulu kan pemuda kita berjuang untuk kemerdekaan dengan melawan musuhnya, dan sekarang kita harus melawan musuh kita sendiri, yaitu rasa malas kita, dan juga musuh kita sendiri, yaitu bangsa kita sendiri. Jadi dari pesan aku sih, untuk memperjuangkan ataupun melawan rasa malas kita harus aware terhadap lingkungan, dan itu kita harus tetap berkecimpung ataupun bergabung ke suatu event, suatu kegiatan, agar kita punya inspirasi lain dan punya open mind ataupun pikiran yang terbuka akan banyaknya hal yang ada di dunia ini, yang jika kalian hanya diam rebahan ataupun diam saja di rumah itu tidak akan terjamah. Jadi banyak hal di dunia ini yang belum kita pasti tahu, yang harus kita jamah dan kita wajib mengetahui hal-hal tersebut. Selain itu juga kita harus tetap menjaga nama baik kita sendiri, nama baik sekolah, nama baik bangsa dengan cara salah satunya aware terhadap apapun yang kita miliki, dan juga dapat bergabung ke sebuah event, sebuah lomba, apalagi yang dapat mengharumkan nama-nama kita, nama-nama sekolah ataupun sampai nama-nama bangsa ini. Dulu mungkin orang pemuda-pemuda bersatu untuk melawan penjajah, kita sekarang bersatu untuk mengharumkan nama bangsa kita di mata dunia. Ini Gusti kayak udah mikirin Boleh kata-kata. di-cut nggak? Nggak boleh di-cut. Ya silahkan langsung Boleh aja. di-cut ya, boleh. Nggak boleh. Nggak mau. Nggak boleh. Boleh ya guys. Jadi langsung aja motivasinya Gusti apa. Nggak usah di-cut ya editor ya. Editor nggak usah di-cut. Nah, Oke, langsung. buat pemuda-pemudi semua yang ada di Indonesia yang menonton ini, ingat, jangan pantang menyerah, jangan jadi seperti aku. Jangan jadi seperti Gusti. Emang kamu pernah menyerah? Nggak, kayaknya nggak mungkin menyerah deh. Nggak Kalau nggak menyerah sih. nggak mungkin Tapi gini, nggak cuma mungkin. iya sih, tapi cuma lontar-lantung. Capek Tentang gitu. capek Capek itu gitu, wajar. Ya intinya terus semangat dan
kita bisa mengharumkan nama kita, nama bangsa maupun nama sekolah. Nyontek jawabannya Reza. Iya betul. Soalnya pikirannya dari Reza aja. Tar dulu. Iya. Sebenarnya pikir aku sama dia tuh hampir sama gitu. Ya ini kok sama gitu. Nanti apa mau aku bilang gitu. Dah motivasinya udah Sumpah, sama nggak usah di-cut ya. Ya, editor ya di-cut. Cut ya, cut aja, swear, cut aja, cut. Editor boleh cut. Cut aja. Nggak usah. Itu. Oke, jadi teman-teman, Swear, cut aja. itulah motivasi dari Reza dan juga setengah motivasinya Reza yang disampaikan lagi oleh Gusti. Dan ntar dulu, aku sebenarnya pengen nanya ini cuman nggak kesampaian tadi. Nih kan tadi kita lagi bahas OSIS dan terus kalian ngasih motivasi buat teman-teman di rumah sebagai senior, anggaplah senior yang emang udah mau lengser di OSIS. Satu aja aku pengen tahu buat di akhir, pengen tahu aja mungkin suatu ada pengurus OSIS lain yang nonton, sedih nggak kalian lengser? Enggak sih sebenarnya kalau dari aku sendiri. Mengecewakan sekali jawabannya. Kalau dari aku sendiri sih Kalau gini, kalau dari aku sendiri, kalau masalah sedih, tentu pasti sedih. Karena apa? Karena kita kan dulu, aku kan di rumah lumayan jauh, jadi kita bisa sering di sekolah, sering diem di sekolah sama teman-teman, apalagi bisa tahu teman-teman banyak. Itu kita sedih karena walaupun lengser, kita berpisah. Tapi kita kan masih tetap ketemu di sekolah, jadi nggak terlalu sedih lah, karena kita udah akrab dan bisa juga ketemu di sekolah. Dan itu untuk masalah waktu sebenarnya ini lumayan baik untuk waktu tidur kita. Ya, tidur dan belajar. Jadi kita, apalagi kita udah kelas 12, kita harus tetap fokus ke kelas 12 kita. Dari sana aku mengetahui bahwa lengser dari OSIS ini salah satu jalan untuk membuka waktu-waktu kita yang dulunya diisi oleh OSIS bisa diisi oleh kegiatan-kegiatan lainnya untuk penunjang kelas 12. Jadi kalau dari aku apalagi Gusti kan anak-anaknya banyak, kayak waktu wawancara dimanja Kak Gusti gitu. Ya kalau aku sih agak sedih sih soalnya ninggalin anak-anak. Dia sumpah aku berapa kali sih ketemu orang yang care sama aku di OSIS. Nggak cuma di OSIS sih, di Blasman ini. Mau dari guru, dari teman-teman kelasku yang care sama aku gitu. Dan ya paling gini sih yang di OSIS sih gitu. Kayak aku tuh lengser, mereka tuh kayak nggak rela gitu. Gusti ikut 3 periode aja gitu. Dan untuk apa lagi ya? Untuk kalian semua, mudah-mudahan bisa nerusin aku di OSIS selanjutnya. Untuk anak-anak TIK-nya ya. Ya benar, terutama anak-anak TIK aku. Oke, dapat salam dari Didi Gusti katanya. Didi Gusti. Ya, udah lengser ya. Oke, jadi ntar dulu, pengen tahu aja sih, enggak sih udah tahu, mau kalian bisa nggak ngasih pesan? Tadi kan pesannya buat seluruh anak-anak Blasman, buat seluruh anak-anak di luar sana biar ikut kepemudaan. Sekarang pesannya emang khusus buat pengurus OSIS yang mau lengser. Yang mau lengser sama yang baru. Oke. Dua jadinya. Ntar dulu gini aja biar adil ya, karena biar dia nggak nyontek juga. Reza buat pengurus OSIS yang lama sama baru. Kalau Gusti buat pengurus OSIS yang lama aja. Jangan nyontek ya, nggak boleh nyontek. Udah, Reza ada di luar. Oke, untuk pengurus OSIS yang lama, terima kasih apalagi yang udah 2 periode karena telah melanjutkan masa kepengurusan OSIS. Apalagi kalau udah 2 tahun, aku tahu itu nggak capek banget, apalagi sebagai anggota, baik itu yang pengurus ataupun anggota, itu pasti capek semua. Nggak ada kata-kata pengurus itu lebih capek ataupun anggota itu lebih capek, pasti semua capek dan sama-sama capek. Jadi aku sebagai leadernya, terima kasih karena untuk kalian semua, dan aku juga perwakilan inti OSIS sebagai Dewan Eksekutif juga terima kasih karena telah membantu kepengurusan kami di tahun 2021 dan tahun 2022, dan sekarang enjoy sama kegiatan kalian di kelas 12 dan jangan lupain studi lanjut kalian karena bukan OSIS lah satu-satunya kegiatan kalian selanjutnya, yaitu ya harus kalian targetkan, yaitu studi lanjut kalian. Dan untuk pengurus yang baru, kakak sampaikan semangat untuk 1 tahun ke depan sampai tahun 2023 masih banyak event-event yang menanti kalian, apalagi sekarang sekolah kita lagi gencar-gencarnya dan lagi semangat-semangatnya untuk membuat event. 1 bulan bisa lebih dari 2 event yang bakal terselenggara, jadi kalian semangat, jangan pantang menyerah, jangan mengeluh untuk nyelengarain setiap eventnya. Dan juga kalau kalian mau ada pertanyaan ataupun bimbingan dari pengurus OSIS yang lama, silahkan hubungi kami juga, jangan malu-malu.
Yang penting setiap event yang kita jalani itu harus sukses. Minimalisir lah kegagalan dan juga tambahlah pengalaman kalian untuk di event-event selanjutnya. Buat aku pengurus OSIS yang lama ya. Dah mantep nih kata-katanya. Belum sih. Buat pengurus OSIS yang lama yang berteman dengan aku selama 2 tahun, makasih banyak banget. Gak terharu sih. Kan gak apa-apa Gusti ya. Tika dedinya nangis nih. Jadi Gusti nangis. Selama 2 tahun ini udah mau bersamaku, udah mau bantu-bantu. Intinya sama sih dengan Reza. Nggak semua. Nggak gini ya. Kita nggak kerja sendiri, kita semua kerja. Kita dulu udah nyuksesin beberapa event yang udah sukses banget. Dan jangan lupain kita. Ya agak berbelit-belit aku ngomongnya. Dan ya, thank you for everything, you're doing great. Oke, kan. And I love you all. I love you all. Nanti kalian harus komen kalau emang I love you tuh, komen di bawah. Yeah. Jangan lupa komen I love you too. Oke, teman-teman, itu dia bincang-bincang yang sangat-sangat seru. Jadi pesan buat kalian yang emang masih punya banyak waktu luang, dan jangan pernah kalian menghamburkan waktu kalian. Membuang waktu untuk hal-hal yang memang sangat tidak berguna. Jadi ikutilah kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar bermanfaat. Karena apapun kegiatan itu, jika dia bermanfaat, tentunya itu pasti bermanfaat buat diri kalian. Dan tanpa kalian sadari juga, sebenarnya kegiatan itu bermanfaat juga untuk orang-orang sekitar. Bahkan kegiatan itu bisa aja bermanfaat untuk tanah air kita. Jadi jangan pernah sia-siakan perjuangan pahlawan kita terdahulu, dan jagalah negara ini, jaga nama ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi aku makasih banget buat Reza dan juga Gusti yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang, sangat seru. Jadi ini kalian adalah konten ketigaku dan sangat seru. Yang pertama kan kayak cuman wawancara biasa, terus yang kedua tuh cukup serius karena bahas narkotika. Dan sekarang kita udah banyak banget bahas-bahas kegiatan-kegiatan yang memang sangat bermanfaat. Dan untuk teman semua, terima kasih sudah menyaksikan konten ngulik kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Reza dan juga Gusti bermanfaat untuk kalian dan bisa mendorong kalian dan menyadarkan kalian bahwa memang berkegiatan yang bermanfaat itu memang capek, tapi sebenarnya itu sangat perlu di era kita yang sekarang. Jadi sekian dulu bahas-bahas kita, dan sampai jumpa di konten ngulik selanjutnya hanya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated. Dadah!